Bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Pur. Alhamdulillah, kabar saya baik. Cuma akhir-akhir ini saya itu sedikit kepikiran tentang murid-murid saya, Bu. Apakah Bu Mm-mm. Pur ada waktu untuk saya bercerita tentang keadaan murid-murid saya? Hmm. Alhamdulillah, di jam kedua ini saya tidak ada jadwal untuk masuk kelas, Bu Nurul. Jadi apa yang ingin Bu Nurul ceritakan? Baiklah, Bu Pur. Terima kasih ya atas waktunya. Jadi begini, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas 5 itu terlihat kurang antusias dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya berikan. Kemudian Hmm. hasil belajar terus terang dari semua itu membuat saya khawatir. Baiklah Bu Nurul. Menurut Bu Nurul, apa yang Bu Nurul harapkan dari percakapan kita kali ini? Baik, Bu Pur, saya itu ingin sekali menemukan solusi Mm-mm. untuk permasalahan yang sedang saya hadapi. Mm-mm. Saya berharap murid-murid itu senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran materi pendidikan agama Islam yang saya ajarkan itu, dan hasilnya itu semakin meningkat. Seperti itu, Bu Pur. Oh iya, oke baik Bu Nurul. Sebagai guru agama, menurut Bu Nurul, apakah faktor-faktor yang membuat murid-murid Bu Nurul terlihat tidak bersemangat dalam pembelajaran agama yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa? Kalau menurut saya itu faktor yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran PAI di kelas 5 adalah saya itu dalam menyampaikan materi mungkin eh, kurang bervariasi ya, karena saya mungkin hanya ceramah terus begitu. Saya juga jarang melibatkan murid untuk sesi bertanya jawab, karena dikarenakan sebagian besar siswa itu enggan bertanya dan enggan menjawab pertanyaan secara lisan. Mungkin pembelajaran saya akhirnya sedikit membosankan bagi murid. Seperti itu, Bu Pur. Ya, jadi begitu ya Bu Nurul ya. Oke nih, kira-kira apa saja hal-hal yang sekiranya dapat membuat murid-murid Bu Nurul lebih bersemangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran materi agama di kelas yang Bu Nurul ajar? Baiklah, Bu Pur. Kalau menurut saya itu kemungkinan murid-murid saya itu bosan dengan metode pembelajaran yang saya ajarkan. Mereka pasti menginginkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mengundang murid-murid itu belajar rasa nyaman, menyenangkan sesuai anak usia kelas 5. Seperti itu, Bu Pur. Ah iya, saya sangat setuju dengan pendapat Bu Nurul. Kemudian, menurut Bu Nurul, hal-hal apa saja yang bisa membuat murid-murid tertarik untuk mengikuti pembelajaran agama sehingga mereka merasa nyaman dan juga senang untuk belajar agama bersama Bu Nurul? Kalau menurut saya, semestinya itu saya harus mampu menciptakan suasana pembelajaran pendidikan agama Islam itu berpusat pada murid. Sehingga murid itu terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan hasilnya itu semakin meningkat. Saya Ya. juga harus lebih kreatif mungkin ya seperti itu dalam membangun kembali semangat murid dan belajar menyisipkan speaking, kemudian apa menerapkan mindfulness dan melaksanakan teknik stop yang meminta murid-murid itu berhenti sejenak, kemudian mengatur nafas dengan musik ataupun tanpa musik agar mereka itu rileks dan konsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya ajarkan. Oh iya, betul sekali Bu Nurul. Oke, kemudian apakah
Hanya dengan murid yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa, atau adakah faktor lain yang membuat hasil belajar materi agama rendah khususnya di kelas 5 tadi yang diajar oleh Bu Nurul? Barangkali mungkin karena sumber belajar yang saya ajarkan itu kurang bervariasi kali ya, seperti itu ya. Oh begitu ya. Jadi sumber belajar apa yang selama ini Bu Nurul sering gunakan dalam pembelajaran agama di kelas yang Bu Nurul ajar? Selama ini tuh saya tuh menggunakan buku pembelajaran PAI yang di kelas saya ajarkan seperti itu. Ada buku Oke. cetak, buku LKS, ya seperti itu, hanya itu aja sih. Iya. Oke, selain itu, masihkah ada sumber belajar lain yang menurut Bu Nurul dapat membantu murid-murid untuk memahami materi pendidikan agama Islam, khususnya di kelas 5 yang sedang Bu Nurul ajarkan? Sebenarnya bisa aja ya, kita bisa menggunakan video pembelajaran di YouTube sebagai sumber belajar ya Bu Pur. Mungkin alam sekitar atau lingkungan sekitar sekolah kita mungkin bisa kita gunakan juga kali ya, pembelajaran HI yang lebih bermakna bagi murid, seperti itu ya Bu Pur. Oke, benar Bu Nurul. Dan saya percaya Bu Nurul pasti mampu menggunakan berbagai macam sumber belajar yang akan membuat murid-murid menjadi bersemangat dalam mengikuti pembelajaran materi agama di kelas yang Bu Nurul ajar. Baiklah Bu Nurul. Sekarang, apakah rencana Bu Nurul untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Sepertinya itu saya harus menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, membuat suasana belajar itu mengundang murid untuk belajar dan melakukan pembelajaran yang bermanfaat pada murid. Di samping itu, saya juga menggunakan sumber belajar yang menyenangkan ya, tadi seperti video pembelajaran yang kita ambil di YouTube, kemudian menggunakan alam atau lingkungan sekitar sebagai sumber belajar agar hasil belajar murid itu lebih bertahan lama dan bermakna. Seperti itu ya Bu Pur. Wah, rencananya bagus sekali Bu Nurul. Semoga berhasil Bu Nurul ya. Terima kasih Bu Pur. Oke, baiklah. Kemudian, apa komitmen Bu Nurul terhadap rencana Bu Nurul tersebut? Begini Bu Pur, kelihatannya komitmen saya itu terhadap rencana saya itu harus mengusahakan atau merancang kegiatan pembelajaran materi pendidikan agama Islam yang membuat murid itu merasa nyaman, menyenangkan, membuat suasana belajar itu mengundang murid untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya itu juga harus mencari referensi lain seperti mendownload video pembelajaran sesuai dengan RPP pembelajaran saat itu. Kemudian bisa juga tadi ya menggunakan alam atau lingkungan di sekitar sekolah kita agar murid itu hasil belajarnya semakin meningkat dan bertahan lama. Seperti itu ya Bu Pur. Oke, alhamdulillah. Bagus sekali Bu Nurul. Saya mendukung Bu Nurul. Semangat ya Bu Nurul ya. Semoga semua akan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bu Nurul impikan. Terima kasih Bu Pur. Terima kasih ya sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang hebat, yang turut mencerdaskan anak bangsa dan mencetak generasi terbaik di negeri ini. Amin. Amin. Ya, sama-sama Bu Nurul. Salam sehat untuk kita semua ya. Ya, terima kasih juga Bu Pur. Ya, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan refleksi diri dari latihan coaching yang kita lakukan tadi.
Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan tadi, kita sudah memunculkan alur cerita yang berisi 1. Tujuan, 2. Identifikasi, 3. Rencana aksi, 4. Tanggung jawab. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu menjadi pendengar yang baik dan lebih fokus ke coach ya. Menjadi pendengar yang baik dan lebih fokus ke coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebaiknya saya itu harus fokus dan hadir secara penuh, baik fisik ataupun pikiran. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kita harus sering berlatih menjadi coach atau coachee. Kemudian, pertanyaan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Coachee merasa terbantu mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Karena dengan bercerita, saya bisa mendapatkan alternatif atau solusi untuk permasalahan yang saya hadapi, baik dari pengalaman coach maupun ide yang secara tidak langsung keluar dari pernyataan coach. Assalamualaikum Bu Pur, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Cuma akhir-akhir ini saya bingung dan kepikiran tentang seorang siswa di kelas saya Bu. Apakah Bu Nurul ada waktu luang? Saya ingin bercerita tentang keadaan salah seorang murid saya Bu. Kebetulan sekali Bu Pur, saya itu sedang free hari ini. Tidak ada jadwal mengajar di kelas. Kira-kira apa yang ingin Bu Pur ceritakan? Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Begini Bu Nurul, akhir-akhir ini dengan salah satu murid di kelas yang saya ajar. Dia jarang sekali masuk sekolah tanpa keterangan. Hal ini terlihat dari kehadirannya di kelas setiap minggu, bisa sampai 2 hari tidak berangkat ke sekolah Bu Nurul. Jadi sebulan kalau dikalkulasi bisa sampai kurang lebih 10 hari tidak berangkat ke sekolah. Terus terang, hal itu membuat saya khawatir Bu Nurul. Seperti itu ya. Menurut Bu Pur itu, apa yang Bu Pur harapkan dari percakapan kita kali ini? Begini Bu Nurul, saya ingin sekali menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi tersebut. Saya berharap murid saya tersebut rajin dan semangat berangkat ke sekolah seperti teman-teman lainnya. Baiklah Bu Pur, sebagai guru dan wali kelasnya, menurut Bu Pur itu faktor apa yang membuat Bu Pur itu membuat murid Bu Pur itu sering tidak berangkat ke sekolah? Ya, menurut saya faktor yang menyebabkan murid saya tersebut tidak berangkat ke sekolah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Sebab saya telah melakukan kunjungan rumah Bu Nurul dan ternyata dia hanya tinggal berdua dengan mbah putrinya, sedangkan kedua orang tuanya sedang merantau di luar kota. Oh, jadi seperti itu ya Bu Pur. Kira-kira menurut Bu Pur itu apa hal-hal yang dapat membuat murid tersebut itu bersemangat untuk bersekolah lagi? Kalau menurut saya, kemungkinan murid saya tersebut perlu adanya motivasi dari orang tua atau walinya, dan tentunya dari saya juga sebagai gurunya, dan juga barangkali dari temannya Bu Nurul. Benar sekali Bu Pur, saya sangat setuju dengan pendapat Bu Pur tadi. Kemudian menurut Bu Pur itu hal-hal apa yang bisa membuat murid tersebut menjadi rajin berangkat ke sekolah? Kalau menurut pendapat saya, semestinya saya harus ekstra perhatian pada murid saya tersebut dan lebih intens dalam melakukan pendekatan personal terhadap murid tersebut. Baiklah Bu Pur, kemudian apakah hanya dengan perhatian ekstra dan melakukan pendekatan intens saja? Atau adakah faktor lain
yang bisa membuat siswa tersebut rajin berangkat ke sekolah? Ya, barangkali saya juga harus menerapkan segitiga restitusi pada siswa saya tersebut, Bu Nurul. Hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati tentang hadir di sekolah tepat waktu dan untuk memunculkan rasa tanggung jawab dari dalam diri siswa tersebut. Begitu, Bu Nurul. Jadi, langkah apa yang selama ini telah Buku laksanakan untuk mewakili siswa yang sering tidak berangkat ke sekolah? Begini, Bu Nurul, biasanya saya menasehati siswa-siswa saya baik secara individu atau bimbingan konseling maupun klasikal, termasuk terhadap siswa tersebut. Saya juga sudah melakukan bimbingan konseling sebenarnya, Bu Nurul. Oh, seperti itu. Selain itu, menurut Buku itu, adakah pihak yang perlu dilibatkan untuk melakukan bimbingan terhadap siswa tersebut? Sebenarnya bisa saja, Bu Nurul, dengan melakukan komunikasi dan kolaborasi secara intens dengan orang tua atau wali murid siswa tersebut. Bisa juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk turut serta memberikan bimbingan dan motivasi terhadap siswa tersebut, Bu Nurul. Benar sekali, Bu Pur. Saya percaya Buku itu pasti mampu menggunakan berbagai macam cara berkolaborasi dengan baik, baik dengan orang tua atau wali murid, kepala sekolah, bahkan rekan sejawat. Terima kasih, Bu Nurul. Ya, sama-sama. Kemudian setelah itu, apa rencana Buku selanjutnya untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi begini, Bu Nurul, sepertinya saya harus ekstra perhatian dan lebih intens dalam melakukan pendekatan personal terhadap murid tersebut. Saya juga akan menerapkan segitiga restitusi untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Saya akan berusaha berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, rekan sejawat untuk turut serta memberikan bimbingan dan motivasi terhadap siswa tersebut, Bu Nurul. Wah, rencana yang sangat bagus, Bu Pur. Semoga berhasil ya. Terima kasih, Bu Nurul. Oke, baiklah. Kemudian setelah itu, komitmen apa yang Bu Pur telah rencanakan? Komitmen saya terhadap rencana saya tersebut adalah saya akan selalu berusaha rileks supaya saya tetap dapat mengontrol diri dan saya juga harus ekstra perhatian dan lebih intens dalam melakukan pendekatan personal terhadap murid tersebut. Saya juga akan menerapkan segitiga restitusi untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Seperti itu, Bu Nurul. Oh, bagus sekali, Bu Pur. Saya sangat mendukung, Bu Pur. Semoga apa yang Bu Pur rencanakan, komitmen Bu Pur tadi, semoga berjalan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih, Bu Nurul, atas waktunya. Terus terang saya menjadi lega. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi diri, latihan coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi menurut saya yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah sudah adanya interaksi yang baik antara coach dan coachee selama percakapan coaching berlangsung. Kemudian percakapan yang tadi berlangsung juga sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta, sudah memuat tujuan, itu tadi menanyakan apa tujuan yang akan dihasilkan dari percakapan, kemudian telah memuat identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab komitmen dari coachee. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Terus terang, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah saya harus menjadi pendengar yang baik dan lebih fokus ke lawan bicara.
Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan, saya akan dalam keadaan yang rileks dan fokus, kemudian hadir secara penuh, baik secara fisik maupun pikiran saya, agar terfokus dengan apa yang sedang dibicarakan. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan adalah saya harus sering berlatih sebagai coach dan coachee untuk melakukan percakapan coaching. Kemudian tadi umpan balik dari coachee saya. Pada awalnya coachee merasa bingung karena memiliki masalah, namun setelah menemukan teman untuk berbagi cerita, sharing, coachee merasa lega karena masalah yang terpendam bisa diceritakan kepada coach. Dan setelah ada pendengar, coachee menjadi nyaman dan menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang coachee hadapi. Terima kasih, Bu Nurul.